Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Rahman. Saya dari kelas IF 102 ya, dari jurusan Informatika. Eh, di mata kuliah ICT Literasi, saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Discord sebagai Media Interaksi dalam Bidang Industri di Era Modern. Latar belakang saya mengambil judul ini ialah karena transformasi digital menurut cara baru dalam berkomunikasi dan berkolaborasi, dan juga model kerja hybrid dan remote membutuhkan platform yang lebih fleksibel daripada email tradisional. Platform seperti Slack dan Microsoft Teams telah menjadi standar, namun ekosistem digital terus melahirkan inovasi baru. Dan muncullah alternatif baru yaitu Discord yang berawal dari komunitas gamer, kini menunjukkan evolusi pesat dengan server yang dapat dikustomisasi, kanal terorganisir, dan integrasi bot. Discord sendiri menawarkan fleksibilitas tinggi yang mulai menarik perhatian dunia profesional, dan penelitian ini menggali apakah ini hanya tren atau nilai tambahan nyata bagi industri. Oke, rumusan masalah dan tujuan penelitian saya adalah rumusan masalahnya bagaimana pola pemanfaatan Discord sebagai media interaksi di berbagai industri modern, dan juga fitur-fitur apa saja yang ada di Discord yang paling relevan dan bernilai untuk kolaborasi industri itu sendiri. Tujuan untuk penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan Discord di industri dan dampaknya pada ICT literasi ya. Kedua, mengidentifikasi pola penggunaan dan fitur yang paling berkontribusi, serta mengevaluasi manfaat dan tantangan implementasinya, dan juga mengukur dampak penggunaan Discord terhadap kompetensi ICT karyawan. Untuk manfaat penelitian ini sebenarnya banyak aspeknya, tapi kita kategorikan bisa menjadi 4. Yang pertama itu bagi perusahaan atau industri, ini bisa memberikan wawasan dan rekomendasi untuk adopsi eh, alternatif ya dan perumusan strategi komunikasi internal. Kedua itu untuk pekerja, ini bisa meningkatkan kesadaran dan pentingnya literasi ICT ya dan pemanfaatan platform digital untuk mengembangkan karir. Ada lagi bagi pengembang platform, jadi memberikan masukan berharga mengenai fitur yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar industri profesional. Dan bagi akademis, ini menjadi kontribusi pada kajian ilmu komunikasi, manajemen, dan teknologi, serta dasar penelitian lebih lanjut. Konsep kunci literasi ICT sendiri, literasi ICT bukan hanya tentang keterampilan teknis, melainkan kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu ada 4 ya, keterampilan teknologi, literasi informasi, komunikasi digital, dan keamanan dan etika digital. Evaluasi platform kolaborasi sendiri itu awal mulai itu terjadi di tahun 1971 dengan munculnya email. Terus kedua muncul forum dan BBS ya. Nah, dan di 2013 Slack mempopulerkan chat tim real time berbasis channel dengan pencarian yang kuat dan integrasi aplikasi. Lalu di 2017 ada Microsoft Teams yang menghadirkan rangkaian produktivitas Office 365, dan Discord juga ada di 2015, berawal dari voice chat untuk gamer, dan kini menjadi platform komunitas serbaguna dan kostumisasi yang. Bagaimana sih Discord dimanfaatkan oleh industri? Arsitektur Discord yang fleksibel memungkinkan berbagai penerapan di luar gaming. Jadi sebenarnya Discord ini nggak cuma untuk gaming ya, tapi ada berguna buat yang lain-lain. Contohnya untuk manajemen komunitas. Nah, ini bisa membangunkan feedback loop yang erat dengan pengguna, mengolah beta, tester, dan meningkatkan loyalitas brand.
Kedua juga dukungan pelanggan, menyediakan respon cepat melalui bantuan P2P ya, dan booth otomatis. Ini bisa mengurangi beban tim support yang tradisional. Dan ketiga, ini banyak acara-acara virtual dan edukasi yang sekarang lagi aktif juga itu di Discord. Jadi Discord ini lebih ke mungkin banyak komunitas-komunitas yang industri industri kreatif itu sedang aktif menggunakannya. Namun kelebihan dan sebuah aplikasi itu ada kelebihan dan keterbatasannya. Discord juga ada. Salah satunya untuk kelebihan sendiri adalah audio yang kualitasnya tinggi. Terus juga untuk creating communitiesnya juga sangat cepat ya, sangat cepat, dan ekosistem ekosistem boot dan API-nya juga saat ini juga makin berkembang, serta fitur acara lengkap, mendukung format acara yang kaya seperti AMA, webinar, dan diskusi terstruktur. Namun Discord sendiri punya batas-batasan juga. Yang pertama itu kepatuhan dan audit ya, bukan platform enterprise kelas dengan fitur DLT bawaan, serta manajemen identitas itu juga resikonya. Keamanan dan modernisasi, komunitas terbuka rentan terhadap spam dan penyalahgunaan. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya memang untuk pengguna Discord ini rentan untuk terkena spam ya. Dan budaya ini mungkin lebih ke beberapa negara ada yang kurang bisa adaptasi, jadi sedikit kurang cocok untuk menggunakan Discord itu sendiri. Untuk contoh arsitektur integrasi sederhana. Nah, ini contoh arsitektur API ya, API, boot, dan webhook untuk ciptakan sistem otomatis dan efisiensi. Jadi untuk gambaran flowchart-nya seperti ini. Rekomendasi implementasi untuk organisasi. Kenapa sih bisa menjadi rekomend banget untuk Discord ini digunakan di organisasi atau industri itu sendiri? Yang pertama, desain server yang modular. Kedua, otomasi dan integrasi, bangun boot untuk trigger tiket. Rencana modernisasi, gunakan boot auto moderation, dan pelatihan dan kerjakan. Metodologi penelitian, jadi dari hasil penelitian proposal ini saya menggunakan 5 aspek ya. Yang pertama, jenis dan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi karena saya cukup lama menggunakan Discord, saya mencoba melakukan pendekatan juga dan ke pengguna-pengguna yang saya kenal ya. Terus untuk subjek dan objeknya, subjek sendiri adalah karyawan dan manajer, objeknya pemanfaatan Discord, manfaat dan tantangan dan dampaknya. Pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara ya atau diskusi terhadap industri itu sendiri, dan juga menggunakan analisis data, menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema, serta keabsahan data. Kesimpulannya, Discord adalah platform komunitas yang kuat dengan arsitektur fleksibel yang relevan untuk banyak kebutuhan, terutama di area manajemen komunitas, edukasi, dan koordinasi tim yang membutuhkan kehadiran suara real time. Kunci keberhasilannya adalah, namun untuk adopsi yang sukses, organisasi formal harus mencanangkan lapisan tambahan untuk patuh, audit, identitas, dan modernisasi sebelum menjadikan Discord sebagai bagian dari proses bisnis yang kritikal. Sekian presentasi dari saya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempatan penelitian selanjutnya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan yang kurang.
Saya akhirin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.